Halo, selamat pagi kelas 8, siswa-siswi kelas 8 ya. Untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ kali ini, pertemuan ini kita akan bertemu lewat video. Jadi bagi harap kalian menonton video ini untuk pembahasan IPS ya, terkait dengan IPS pastinya. Sebelumnya, bagi harap kalian sudah absensi di GCR ya, absensi di GCR, lalu menonton video dan nanti ada evaluasi untuk kegiatan hari ini. Jadi bisa disimak dulu step by step pembahasannya lewat video ini. Oke, sebelumnya juga Pak Edi harap kalian sudah download buku materi ya, buku paket elektronik di grup kalian yang sudah Pak Edi kirim filenya supaya bisa dibaca-baca itu maksudnya. Oke, langsung saja Pak Edi coba share untuk materinya ya. Di kelas 8 ini ya, untuk setahun ajaran ini kalian akan bertemu kurang lebih 4 bab ya, 4 bab. Bab pertama tentang ASEAN ya, interaksi keuangan dalam kehidupan negara ASEAN. Lalu yang bab kedua itu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Lalu untuk bab 1 dan bab 2 ini nanti kita akan pelajari pada semester 1 ini ya. Lalu untuk di semester 2 nanti dari bulan Januari di bulan Januari semester 2 nanti kita masuk ke bab 3 ya, tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Nanti kaitannya dengan ekonomi. Oke. Lalu yang terakhir bab keempat ini terkait dengan sejarah ya, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya, ini juga tertarik sekali ya untuk mempelajari yang keempat ini, tapi ini nanti di semester 2 seperti itu ya. Jadi untuk semester 1 kita bab 1 dan bab 2 dulu. Oke, untuk bab 1 ya, nah, ini akan kita bahas untuk hari ini juga. Di sini sudah disiapkan, yaitu tadi terkait dengan ASEAN ya. Kalau di kelas 7 kan kalian biasanya di bab 1 itu kan membahasnya tentang Indonesia secara cakupan secara masih kecil. Tapi di kelas 8 ini sudah semakin luas ya, negara-negara yang berada di sekitar Indonesia ya, terutama kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, di bab 1 ini ada tiga subbab ya di sini. 1, 2, 3 tentang negara-negara, lalu interaksi atau hubungannya ya antara satu negara dengan negara lainnya, serta yang terakhir ini pengaruh dari interaksi tersebut itu seperti apa. Oke, untuk tujuan pembelajaran di bab 1 ini ya, ada kompetensi dasarnya pastinya ya, targetnya. Dari sisi pengetahuan ya, nanti akan diambil dari nilai tugas dan juga penilaian harian ya. Itu seperti yang tadi dibahas di awal, ada tentang perubahan keuangan dan interaksi di negara-negara ASEAN. Lalu ada pengaruhnya itu seperti apa saja. Begitu juga keterampilan. Nah, kalau keterampilan ini bentuknya penugasan ya, bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk gambar, ya mind map, atau mungkin video juga mungkin bisa jadi ya seperti itu. Tapi nanti kita sesuaikan saja. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Lanjut, untuk peta konsep pembahasan di bab 1 ini diawali dari negara-negara ASEAN, itu ada berapa, apa saja negara-negaranya ya. Lalu bagaimana kondisi fisik dan non-fisik, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya di negara ASEAN itu seperti apa kondisinya ya. Lalu dari kondisi tersebut ya, kondisi ini akan menimbulkan yang namanya interaksi atau hubungan ya, atau terjalinnya relasi antara satu negara dengan negara lainnya nanti dalam bentuk kerjasama ya, kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Nah, kerjasama tersebut pasti akan menimbulkan perubahan dan ada secara nyata adanya interaksi keuangan. Nah, di sini juga nanti kita cari informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Kenapa sih kok bisa berhubungan ya antara negara-negara ASEAN itu, kenapa bisa saling berhubungan? Ada karena faktor alam, ya iptek, lalu ekonomi dan juga terakhir lahan.
Ya, tujuan pembelajaran ini kurang lebih sama seperti yang tadi dibahas. Oke, lanjut. Negara-negara ASEAN. Ya, pada kalian juga di kelas 7 atau di kelas SD ya, di bangku SD juga menyinggung tentang ASEAN. Secara jumlah masih sama ya, seperti di pelajaran sebelum-sebelumnya, masih ada 10 anggota jumlah negara-negara Asia Tenggara. Ya, ada Indonesia sendiri yang paling kalau kita lihat gagah ya, paling gagah ya, secara secara luas wilayah juga paling keren lah dibanding negara-negara lainnya. Secara sumber daya alam ya ditanya ya, Indonesia udah paling juara lah sebenarnya. Lalu Singapura aja kecil seperti ini ya kan, bukan merendahkan tetapi kan memang seperti ini ya, luasnya tuh jauh banget ya. Brunei juga. Lalu ada Filipina yang secara karakter wilayahnya ini kurang lebih sama seperti Indonesia ya, dalam bentuk kepulauan. Lalu ada negara-negara yang menyatu dengan benua Asia daratan ya, ada Malaysia, meskipun Malaysia di sini juga ada ya. Lalu ada Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Oke, lanjut. Di sini ada gambar terkait sebuah pertemuan di negara-negara anggota ASEAN ya. Di sini ada ASEAN Summit ke-34 tanggal 23 Juni 2019 di Bangkok. Ya. Kalau kalian lihat gambar tersebut, ya, kira-kira apa ada kaitannya sih dengan interaksi antar uang? Lalu gambar ini kira-kira menggambarkan tentang apa? Coba kita analisis dulu sebentar. Sudah ya? Oke. Jadi ini kepala negara nih, presiden kita nih Pak Jokowi ya, sama kepala negara ataupun perdana menteri dari negara anggota ASEAN ini bertemu di suatu rapat besar lah, konferensi tingkat tinggi ASEAN untuk membicarakan tentang segala sesuatu yang memang pada saat itu sedang hot atau sedang panas isunya ya. Misalnya tentang keamanan, tentang ekonomi, tentang politik, ya, tentang pertahanan. Jadi mereka ini negara-negara anggota ASEAN ini, kepala negaranya bertemu di satu tempat untuk membahas supaya terjalin hubungan yang lebih erat, terjalin kerjasama yang lebih oke lah ya, supaya negara anggota ASEAN ini bisa menjadi negara yang maju bersama-sama. Seperti itu. Oke, lanjut. Geografis. Nah, untuk hari ini kita juga akan mempelajari tentang letak geografis ya. Letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan kecuali Thailand. Thailand mana sih Thailand? Nah, ini ya. Secara histori yang kita sepakati ya, oleh para sejarawan juga, memang Thailand secara status memang belum pernah dijajah. Tapi pada masa Perang Dunia Kedua, Thailand bersama dengan negara yang ada di sini nggak kelihatan. Negara apa kira-kira? Nah ya, Jepang ya. Negara Jepang di situ seolah melakukan kerjasama politik untuk tetap membantu Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Karena pada waktu itu kan Jepang memiliki kekuatan yang super power ya untuk menguasai wilayah-wilayah di sini. Ya, bahkan sampai Indonesia. Secara histori juga ya, latar belakang sejarah ini juga memang sangat mendukung sekali ya. Kita nih, masyarakat di Indonesia sekarang itu kan rasnya juga mendapatkan pengaruh percampuran ras ya, entah itu dari Mongoloid ya, ada Proto Melayu, Jutro Melayu ya, ada juga dari wilayah Asia Selatan di sini. Itu. Oke. Dilihat lagi secara geografisnya ya, sama seperti tadi masih membahas tentang geografis. Ya, secara letaknya kita lihat di sini ada
titik koordinat ya, titik koordinat, letak koordinat secara garis lintang dan garis bujur ya. Kalau misalnya secara ASEAN ya, ASEAN itu terletak dari 28 derajat lintang utara. Lintang utara berarti yang di atas ya. 11 derajat lintang selatan berarti di bawah. 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Jadi kalau bujur timur dan bujur timur ini ya memang ke arahnya ke arah timur sana ya. Coba Pak Yudi share tentang lintang dan bujur itu seperti apa sih. Nah, sini ada peta dunia ya. Memang agak sulit sekali untuk mencari peta yang menggunakan derajat seperti ini ya. Kebanyakan sudah menggunakan koordinat-koordinat yang lain ya. Lalu kita lihat di sini Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya ya. Ada 0 derajat, di sini adalah garis ekuator ya, atau garis khatulistiwa, di mana di sini menandai titik 0, tengah-tengahnya bumi lah istilahnya. Secara horizontal ya, tengah-tengahnya bumi secara horizontal. Garis khatulistiwa ya, melewati Pulau Kalimantan di sini, lalu ada Sumatera juga, lalu Sulawesi juga ada di sini. Sebenarnya di sini juga ada Maluku ya, seharusnya cuma nggak kelihatan karena kecil sekali. Dan juga utara Pulau Papua, Pulau Irian Jaya di sini. Sedikit kena ya, sampai Afrika, ya, sampai benua Amerika, terutama Amerika bagian selatan. Itu dilewati garis 0 derajat ekuator atau khatulistiwa. Ya. Nah, untuk yang ke atas ini, ya ke atas sana, maka disebutnya adalah lintang utara, ya kan? 10 derajat lintang utara, 20 derajat lintang utara, dan seterusnya sampai 90 derajat lintang utara. Lalu yang ke selatan, ya berarti lintang selatan, 10 derajat lintang selatan, 20 derajat lintang selatan, sampai 90 derajat lintang selatan nanti di sini. Ya. Nah, lalu bujur, kita ke bujur ya. Nah, kalau bujur juga ditandai dari adanya titik 0 secara vertikal. Ini vertikal kan ke bawah ya. 0. Nah, ini disebut garis meridian. Ya, garis meridian 0 derajat bujur ya. Ini kalau kita ke bawah melewati Inggris ya. Biasa kita mengenal ada 0 derajat di Inggris itu Greenwich ya. Lalu ada melewati Prancis, Spanyol sedikit ya. Algeria atau Aljazair, Burkina Faso, Ghana, dan terus sampai ke bawah. Ini masih 0 derajat. Ya. Nah, sedangkan nanti kalau yang dia ke arah timur, berarti dia disebutnya bujur timur. Ya, 10 derajat bujur timur, 20 derajat, sampai seterusnya sampai 180 di sini batasnya. Apa ini kok 170 ya? Ini sebenarnya dari sini nah di sini kan nyambung nanti. Ya. Nah, kalau yang di sini maka disebut bujur barat, kan 10 derajat bujur barat, 20 derajat bujur barat sampai sini. 180 mana Pak? Ya di sini. 180 kan cuma satu nanti. Seperti itu. Nah, maka dari itu karena Asia Tenggara itu letaknya ke arah timur dari 0 derajat meridian ini, maka dia lebih banyak dan semuanya ya bahkan ya itu lebih kena dari bujur timur itu sendiri, bukan bujur barat ya. Karena bujur barat batasnya di sini kurang lebih. Sini udah masuk bujur barat, tapi kalau di sini masih bujur timur ya, seperti itu. Karena tadi batasnya 180. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, kira-kira negara apa sih yang letaknya paling utara dari negara ASEAN itu? Udah ketemu ya, utara. Ini utara banget nih negara. Nah, lalu negara apa yang terletak paling selatan? Mana yuk? Ini ya, selatan. Indonesia pasti warna kuning nih, Indonesia. Lalu negara apa yang terletak paling timur? Nah, timur mana kira-kira? Sini kan? Kalau di sini ada nggak? Nggak ada.
Ini timur berarti Indonesia juga. Kalau paling barat mana? Indonesia sudah paling barat belum? Belum ya. Berarti sini ya. Myanmar nih paling barat. Oke, berarti dikuasai oleh Myanmar dan Indonesia ya. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, nanti kita coba spesifikkan negara-negara Asia Tenggara itu letak atau titik koordinatnya berapa saja. Oke, lanjut. Secara letak geografis, negara-negara Asia Tenggara diapit 2 samudra dan 2 benua. Jadi bukan cuma Indonesia saja dong. Ya, ada Indian Ocean atau Samudra India ya di sini. Dari sinilah. Lalu ada Samudra Pasifik, North Pacific Ocean. Sebenarnya dari sini sampai ke sana, sampai Amerika sana Samudra Pasifik ya kan. Dan juga 2 benua, Australia dan Asia pasti. Karena kita kan tergabung di Asia kan. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari secara bentuknya ya, bentuk secara kontur ataupun secara tampilan di peta, ada 4 ciri-ciri yang kita bisa sebutkan. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah compact. Nah, ciri-ciri compact ini menyatakan bahwa suatu wilayah di Asia Tenggara ini bentuknya hampir seperti lingkaran, tetapi bukan lingkaran yang sempurna ya. Contohnya adalah Kamboja. Ya memang agak bulat ya, cuma agak bulat amat ya. Ada yang berbentuk fragmented. Ya, apa itu fragmented? Seperti puzzle, seperti kepingan-kepingan. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai negara kepulauan. Mana negara kepulauan? Filipina masuk ya. Indonesia juga pasti. Seperti itu. Ada juga yang memiliki ciri elongated, ya, bentuknya memanjang. Ya, contoh negara ASEAN yang bentuknya memanjang ya di sini. Ada Vietnam. Karena memanjang dari sini. Ya. Nah, sebenarnya di sini juga bisa masuk nih. Ya. Tapi nanti Thailand, ya ada Thailand, ada juga Myanmar, ya ini Burma atau Myanmar itu disebutnya protruded ya, protruded atau bentuknya itu beragam ya. Jadi kalau misalnya seperti di buku ya, buku paket itu bentuknya hampir menyerupai tangan ya, tangan yang memanjang ya, contohnya itu tadi Myanmar dan Thailand. Nah, di Burma ini Myanmar ya, seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan negara-negara ASEAN tadi ya, secara wilayah memang kita perlu menelusuri lagi ya. Dan kalau secara inti ataupun secara secara detailnya nanti di pelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk itu maka Pak Yudi minta di sini ada evaluasi pembelajaran untuk kalian mencari informasi terkait ada letak bujur, letak lintang, dan tambahannya ibu kota ya. Ada 10 negara ASEAN kan, negara ASEAN, silakan ditulis di sini 10 negaranya apa, letak bujurnya itu dari bujur timur berapa sampai bujur timur berapa. Kan tadi Pak Yudi bilang nggak mungkin ada bujur barat kan. Lalu letak lintangnya itu lintang utara sampai lintang selatan berapa, atau lintang utara sampai lintang utara berapa. Ibu kotanya juga disertakan supaya mengingatkan kembali. Tulis di buku kalian ya secara tertulis, secara manual. Lalu nanti silakan kirim ke Google Classroom di judul tugas PSPR 1.1 seperti itu. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa japri ataupun bisa tanya di grup seperti itu. Untuk pengerjaannya sesuai dengan jam PJJ ya, sesuai jam PJJ di hari ini. Oke, jadi kalau misalnya ada yang lewat ya dihitungnya terlambat. Tapi kalian pasti bisa lebih cepat ya untuk mengerjakan sesuai dengan waktu. Oke, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Pak diharap bisa dilanjutkan. Selamat pagi, selamat lanjutkan.